Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 29 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memiliki Kristus tinggal dalam hati kami, dan kami menjadi umat-umat-Mu yang giat beribadah, baik di rumah maupun di tempat-tempat ibadah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Seluruh Surga Mendengar Pujian dan Ucapan Syukur Kita kepada Allah. Ayat intinya terdapat pada Maliaki 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Dua golongan saksi disajikan dalam perkataan Nabi Maliaki. Mengenai golongan pertama tertulis, "Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam?" Perkataan ini menggambarkan mereka yang seharusnya lebih baik, menggambarkan kebenaran yang berharga, yang seharusnya menjadi teladan bagi mereka yang baru beriman. Bagi semua orang yang mengikutinya, Tuhan telah menyiapkan pesta yang berlimpah dengan hal-hal surgawi. Dia telah menetapkan bahwa mereka yang mengikutinya tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang kehidupan. Tuhan tidak memanggil para pengikutnya yang percaya dan taat untuk menutupi altar dengan air mata, tetapi untuk berjalan dengan riang dan bahagia. Maliaki berpaling dari gambaran gelap yang setan hadirkan kepada para pengikut Yesus Kristus ini, karena gambaran itu merupakan pencemaran nama baik terhadap karakter Allah sebagai Bapa. Setan telah membingkai gambar ini untuk direnungkan oleh jiwa-jiwa yang malang, tidak percaya dan berduka, dan mereka telah menguntungkan di ruang kenangan di mana mereka dapat memandangnya. Namun Tuhan telah menyajikan gambar lain untuk direnungkan oleh setiap orang yang percaya. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Apakah orang-orang percaya yang bertemu dalam perkumpulan kecil mereka di gereja-gereja sederhana atau di rumah-rumah pribadi sering melihat gambar yang dibingkai oleh Tuhan semesta alam ini? Betapa gambaran yang membangkitkan harapan ini, di mana Tuhan digambarkan membungkuk dan mendengarkan kesaksian yang diberikan oleh para saksinya. Betapa inspirasi yang seharusnya diberikan kepada kita untuk mempertimbangkan fakta bahwa seluruh alam semesta surgawi digambarkan, mendengarkan dengan senang hati kata-kata yang diucapkan untuk meninggikan nama Tuhan di bumi. Kata-kata yang didengarkan Allah dan para malaikat dengan gembira adalah kata-kata penghargaan atas karunia agung yang telah diberikan kepada dunia melalui Anak Tunggal Allah.
setiap kata pujian atas berkat terang kebenaran yang telah datang dalam pesan-pesan peringatan dan yang telah mengusir kegelapan kesalahan, tertulis dalam catatan surgawi. Dikutip dari buku manuskrip 32 tahun 1894. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penatalanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini menyatakan adanya dua golongan saksi yang dinyatakan oleh Nabi Maleaki. Golongan yang pertama dinyatakan dalam Maleaki 3 ayat 13 dan 14. Mari kita baca yang berbunyi, "Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam?" Tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 32 tahun 1894 paragraf 8. Kata-kata ini menggambarkan mereka yang seharusnya lebih baik menyatakan kebenaran yang berharga, yang seharusnya menjadi contoh bagi mereka yang baru datang kepada iman. Tuhan tidak memanggil para pengikutnya yang percaya dan taat untuk menutupi altar dengan air mata, tetapi untuk berjalan dengan riang dan bahagia. Namun, betapa banyak keluhan yang dinyatakan oleh Maleaki. Saksi-saksi ini berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Kesaksian macam apa yang mereka berikan kepada dunia? Inilah golongan yang pertama. Dan renungan hari ini berkata, setan telah membingkai gambaran ini untuk direnungkan oleh jiwa-jiwa yang malang, tidak percaya dan berduka, dan mereka telah menggantungnya di ruangan kenangan di mana mereka dapat memandangnya. Inilah pengalaman dari orang-orang dalam golongan yang pertama ini. Namun, Tuhan telah menyajikan gambaran lain, yaitu gambaran golongan kedua. Mari kita baca Maleaki 3 ayat 16 yang berbunyi, "Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya." Dalam versi King James ada satu kata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, yaitu often, yang artinya sering. Lihat yang ditandai warna kuning. Jadi, golongan yang kedua ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan mereka sering berbicara satu dengan yang lainnya. Apakah maksudnya sering berbicara satu dengan yang lainnya? Renungan hari ini menjawab dalam Christ Triumphant, halaman 187 paragraf 4. Apakah orang-orang percaya yang bertemu dalam perkumpulan kecil mereka di gereja-gereja sederhana atau di rumah-rumah pribadi sering melihat gambar yang dibingkai oleh Tuhan semesta alam ini? Betapa gambaran yang membangkitkan harapan ini di mana Tuhan digambarkan membungkuk dan mendengarkan kesaksian yang diberikan oleh para saksinya. Betapa inspirasi yang seharusnya diberikan kepada kita untuk mempertimbangkan fakta bahwa seluruh alam semesta sorgawi digambarkan mendengarkan dengan senang hati kata-kata yang diucapkan untuk meninggikan nama Tuhan di bumi. Jadi, yang dimaksudkan dengan sering berbicara satu sama lain adalah sering bertemu dalam ibadah, baik di rumah maupun tempat ibadah. Inilah gambar yang dibingkai Tuhan bagi umat-umatnya yang percaya. Dan pada saat pertemuan itu, mereka membicarakan akan kebaikan Tuhan. Mereka bersukacita akan kasih-Nya dan berkat yang dilimpahkan bagi mereka. Artinya, golongan yang kedua inilah yang berkenan kepada Allah. Lalu, bagaimana caranya agar kita masuk dalam golongan yang kedua ini? Manuskrip 32 tahun 1894 paragraf 5 melanjutkan. Pekerjaan Kristus di dalam hati tidak menghancurkan kuasa manusia.
Kristus mengarahkan, menguatkan, memuliakan, dan menguduskan kemampuan jiwa. Melalui pengenalan pribadi dengannya, kita menjadi layak untuk mewakili karakternya kepada dunia. Inilah syarat untuk dapat menjadi bagian golongan kedua tadi, yaitu golongan yang rajin beribadah, golongan yang rajin berbicara satu sama lain, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan sorga mendengarkan akan puji-pujian mereka, yaitu dengan mengizinkan Yesus bekerja di dalam hati kita. Lalu, bagaimana Yesus bekerja dalam hati kita? Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 223 paragraf 2 berkata, ketika Kristus tinggal di dalam hati oleh iman, rohnya, yaitu rohnya Kristus, menjadi kuasa untuk memurnikan dan menyegarkan jiwa. Jelas bahwa Kristus bekerja dalam hati kita oleh kehadiran rohnya Kristus itu sendiri. Karenanya, untuk dapat menjadi bagian golongan kedua yang rajin bertemu dalam pertemuan-pertemuan ibadah, baik di rumah maupun di tempat-tempat ibadah, kita harus memiliki rohnya Yesus bekerja dalam hati kita oleh iman. Maka, segala pembicaraan kita adalah untuk memuji Allah Bapa, Anak Allah, dan para malaikat. Seluruh sorga mendengar pujian dan ucapan syukur kita kepada Allah. Itu sebabnya renungan hari ini menutup dalam Christ Triumphant, halaman 187 paragraf 5. Kata-kata yang didengarkan Allah dan para malaikat dengan gembira adalah kata-kata penghargaan atas karunia agung yang telah diberikan kepada dunia melalui Anak Tunggal Allah. Setiap kata pujian atas berkat terang kebenaran yang telah datang dalam pesan-pesan peringatan dan yang telah mengusir kegelapan kesalahan tertulis dalam catatan sorgawi. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Terima Kristus dalam hati kita oleh kehadiran rohnya yang kudus dan alami pembaharuan, sehingga kita menjadi orang-orang yang rajin hadir di tempat ibadah untuk sering berbicara satu sama lain, yaitu membicarakan ucapan syukur kita kepada Allah kita yang di sorga, sebab Dia telah melimpahkan segala berkat dan terang kepada kita melalui Anak-Nya. Maka sorga pun mendengar segala pujian dan ucapan syukur kita kepada Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran dua golongan dalam buku Maleaki. Dan kami rindu untuk menjadi bagian dari golongan kedua, ya Bapa, yaitu umat-umat yang takut akan Tuhan dan rajin berbicara satu sama lain, yaitu oleh hadir dalam setiap kegiatan ibadah, baik di rumah maupun di tempat-tempat ibadah. Dan untuk itu, kami perlu kehadiran Kristus dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati, itulah wujud kami menerima Kristus bekerja dalam hati kami, menguduskan, memurnikan, sehingga masing-masing kami menjadi orang-orang yang rajin datang ke tempat ibadah, orang-orang yang sering berbicara satu sama lain, khususnya tentang berkat-berkat yang berlimpah, kebenaran yang Kau karuniakan, serta terang yang Kau nyatakan kepada kami, ya Bapa. Maka perkataan kami adalah puji-pujian dan ucapan syukur kepadamu. Sorga mendengarnya. Terima kasih ya Bapa atas kekuatan yang Kau karuniakan melalui pekabaran pagi hari ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.